Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga Allah selalu melindungi kita dari mara bahaya dan juga hal-hal yang merugikan kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pengertian singkatnya, Khulafaur Rasyidin adalah tokoh besar agama yang memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Siapa saja sih tokoh dari Khulafaur Rasyidin tersebut? Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Dari keempat tokoh tersebut, kita akan membahas secara detail satu persatu tokoh Khulafaur Rasyidin dan bagaimana sejarah peradaban Islam pada masa keempat tokoh tersebut. Simak sampai habis ya, dan jangan skip sama sekali. Sebelum membahas satu persatu tokoh tersebut, kita akan membahas mengenai pengertian dari Khulafaur Rasyidin itu sendiri. Apa sih Khulafaur Rasyidin itu? Al-Khulafa Ar-Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah dari orang-orang Muslim yang paling dekat dari Rasul setelah meninggalnya beliau. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa empat tokoh sepeninggal Rasul itu orang yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugas. Adapun yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar dan selalu mendapat petunjuk dari Allah. Tugas Khulafaur Rasyidin adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslimin. Jika tugas Rasulullah terdiri dari dua hal, yaitu tugas kenabian dan tugas kenegaraan, maka Khulafaur Rasyidin bertugas menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam masalah kenegaraan, yaitu sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan dan pemimpin agama. Tugas Khulafaur Rasyidin sebagai kepala negara adalah mengatur kehidupan rakyatnya agar tercipta kehidupan yang damai, adil, makmur, aman, dan sentosa. Sedangkan sebagai pemimpin agama, Khulafaur Rasyidin bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Bila terjadi perselisihan pendapat, maka khalifah yang berhak mengambil keputusan. Meskipun demikian, Khulafaur Rasyidin dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan musyawarah bersama, sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan kaum muslimin. Setelah membahas pengertian dari Khulafaur Rasyidin, kita akan membahas mengenai keempat tokoh Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Abi Quhaifah At-Tamimi. Di zaman pra-Islam bernama Abdullah ibnu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Ia termasuk salah seorang sahabat yang utama. Beliau memperoleh gelar As-Siddiq karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra Mi'raj. Jadi, Nabi Muhammad seringkali menunjuknya untuk mendampinginya di saat penting atau jika berhalangan, dan Rasul tersebut mempercayainya sebagai pengganti untuk menangani tugas-tugas keagamaan. Ketika Nabi Muhammad wafat, Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut pada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat dan jenazahnya belum dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah cukup alot karena masing-masing pihak, baik Muhajirin maupun Ansor, sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar terpilih. Rupanya semangat keagamaan Abu Bakar yang tinggi mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak menerima dan membaiatnya. Masa awal pemerintahan Abu Bakar banyak diguncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku-ngaku sebagai nabi dan enggan membayar zakat.
Karena hal inilah, Khalifah lebih memusatkan perhatiannya memerangi para pemberontak, maka dikirimlah pasukan untuk memerangi para pemberontak ke Yamamah. Dalam insiden itu, banyak para hufadzil Quran yang mati syahid. Kemudian, karena khawatir hilangnya Al-Quran, Sayyidina Umar mengusulkan pada Khalifah untuk membukukan Al-Quran. Kemudian, untuk merealisasikan syarat tersebut, diutuslah Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Pola pendidikan Khalifah Abu Bakar masih seperti Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah hanya 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi ia meninggal dunia. Selain menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam tubuh umat Islam, Abu Bakar juga mengembangkan wilayah keluar Arab. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaannya sebagaimana pada masa Rasulullah, bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, khalifah juga melaksanakan hukum. Seperti juga Nabi Muhammad, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya untuk bermusyawarah. Yang selanjutnya yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Bagaimana sih peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab? Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Khotmah. Perawakannya tinggi, besar dan tegap dengan otot-otot yang menonjol dari kaki dan tangannya, jenggot yang lebat dan berwajah tampan, serta warna kulitnya coklat kemerah-merahan. Beliau dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi, salah satu kaum dari suku Quraisy. Beliau merupakan khalifah kedua dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Sewaktu masih terbaring sakit, Khalifah Abu Bakar secara diam-diam melakukan tinjauan pendapat terhadap tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan sahabat mengenai pribadi yang layak untuk menggantikannya. Pilihan beliau jatuh kepada Umar bin Khattab. Khalifah kedua itu dinobatkan sebagai khalifah pertama yang sekaligus memangku jabatan panglima tertinggi pasukan Islam dengan gelar khusus yaitu Amir al-Mu'minin atau yang artinya panglima orang-orang beriman. Pada masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan juga Mesir. Pada hari Rabu bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab wafat. Beliau ditikam ketika sedang melakukan sholat subuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah, budak milik Al-Mughirah Al-Syu'bah. Diduga ia mendapat perintah dari kalangan majusi. Umar bin Khattab dimakamkan di samping Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Umar bin Khattab dikenal seseorang yang pandai dalam menciptakan peraturan, karena tidak hanya memperbaiki, bahkan mengkaji ulang terhadap kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar juga telah menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaan, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Khalifah Umar terkenal seorang yang sederhana, bahkan ia membiarkan tanah dari negeri jajahan untuk dikelola oleh pemiliknya, bahkan melarang kaum muslimin memilikinya. Sedangkan para prajurit menerima tunjangan dari Baitul Mal, yaitu dihasilkan dari pajak. Yang selanjutnya yaitu Khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan ialah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah dari pihak Quraisy. Ia memeluk Islam lantaran ajakan Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi. Melalui persaingan ketat dengan Ali, tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab akhirnya memberi mandate kekhalifahan kepada Utsman bin Affan. Masa pemerintahannya adalah yang terpanjang dari semua khalifah di zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu 12 tahun. Para pencatat sejarah membagi masa pemerintahan Utsman bin Affan menjadi 2 periode. 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik, dan 6 tahun terakhir adalah merupakan masa pemerintahan yang buruk.
faktor yang menyebabkan banyak rakyat kecewa terhadap kepemimpinan Utsman bin Affan adalah kebijaksanaannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Yang terpenting diantaranya adalah Marwan bin Hakam. Dialah yang pada dasarnya menjalankan pemerintahan, sedangkan Utsman hanya menyandang gelar khalifah. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pada masanya tidak ada kegiatan-kegiatan yang penting. Utsman berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas masjid di Madinah. Prestasi yang terpenting bagi Khalifah Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar yang pada waktu itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Situasi politik pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan semakin mencekam dan timbul pemberontakan-pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman. Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada hari Jumat tanggal 17 Dzulhijjah 35 Hijriah atau 655 Masehi. Ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat membaca Al-Quran, persis seperti yang disampaikan Rasulullah perihal kematian Utsman yang syahid nantinya, beliau dimakamkan di perkuburan Baqi di Madinah. Setelah kita membahas ketiga khalifah, yang selanjutnya kita akan membahas khalifah yang keempat atau yang terakhir, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bagaimana sih pemerintahan atau peradaban Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib? Simak slide berikutnya. Peristiwa pembunuhan Utsman mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Waktu itu Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Thalha bin Ubaidillah memaksa beliau sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka, menjadikan Ali satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal, karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda. Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil. Persoalan pertama yang dihadapi Ali adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Thalha, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Bersamaan dengan itu, kebijakan-kebijakan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, Muawiyah, yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Peristiwa yang terkenal dalam masa Ali adalah terjadinya perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Perang tersebut terjadi di daerah bernama Siffin, sehingga perang ini disebut sebagai Perang Siffin. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, kelompok Ali pecah menjadi 2 bagian, dan kelompok yang keluar dari kelompok Ali dinamai sebagai kelompok Khawarij atau orang-orang yang keluar. Pada tanggal 24 Januari 661 Masehi, ketika Ali sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufah, ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya. Pedang tersebut yang mengenai otaknya diayunkan oleh seorang pengikut kelompok Khawarij, Abdul Ar-Rahman ibnu Muljam, yang ingin membalas dendam atas kematian keluarga seorang wanita, temannya yang terbunuh di Nahrawan. Baiklah, dari penjelasan tersebut, saya harap kalian bisa memahami dengan baik ya. Dan terima kasih karena telah mendengarkan penjelasan tersebut dengan baik dan dengan seksama. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul sekian. Maka dari itu, saya pamit undur diri. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.